Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Yulianti. Saya dari kelas B3 Farmasi Mustika Mandala Waluyo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang aktivitas senyawa Sargassum sp sebagai anti-aterosklerosis dengan perbandingan ligan reseptor HMG, CoA reduktase simvastatin, dan uji toksisitas secara in silico. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Aterosklerosis merupakan suatu penyakit akibat proses inflamasi yang melibatkan interaksi mekanisme imun dan beberapa zat metabolisme yang disertai dengan penimbunan melibatkan interaksi mekanisme imun dan beberapa zat metabolisme yang disertai dengan penimbunan lipid pada dinding arteri. Terapi manifestasi klinis aterosklerosis sebagian besar ditunjukkan untuk mengurangi gejala atau mempengaruhi respon hemodinamik dan seringkali tidak mempengaruhi penyebab atau rangkaian penyakit, yaitu aterosklerotik lesi itu sendiri, seperti golongan statin yang merupakan salah satu obat anti-aterosklerosis. Efek antiterosklerosis golongan statin yang terungkap dalam banyak percobaan klinis prospektif dapat dipertimbangkan, namun statin tidak pernah dikenali sebagai obat yang hanya diindikasikan untuk pengobatan langsung atau pencegahan anti-aterosklerosis. Golongan statin digunakan secara dominan dalam perannya pada hipolipidemia, dan efek pengobatan diperkirakan berhasil mencapai tingkat target kolesterol low density lipoprotein atau disingkat dengan LDL, namun tidak sampai pada agresi lesi aterosklerosis. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu peralatan yang digunakan adalah komputer merek Lenovo, sistem operasi Windows 10 64 bit, prosesor Intel Core, CPU. Program yang digunakan meliputi Melegro Virtual Docker 6.0. Bahan yang digunakan pada penelitian virtual ini berasal dengan mengunduh ligan reseptor HMG, CoA reduktase simvastatin di PDB yang diperoleh ligan reseptor 1HW9, serta bahan dari ligan 3 dimensi yang diperoleh dengan membuat struktur 3 dimensi dari senyawa aktif yang terkandung dalam rumput laut coklat, yaitu fucoidan, rhamnose, fucose, galaktose, fucoxanthin, alginate, dan porotanin. Metode penelitian tahap pertama yaitu presentasi struktur ligan, preparasi struktur 3 dimensi senyawa aktif atau senyawa uji, dan proses analisis docking.
Tahap kedua dilakukan deteksi posisi pada reseptor tempat obat akan terikat atau berinteraksi. Tempat tersebut berupa lubang-lubang atau cavities pada ligan reseptor. Tahapan ketiga yaitu struktur senyawa aktif rumput laut coklat selanjutnya diimpor ke MVD juga sebagai ligan senyawa uji yang selanjutnya dilihat interaksi antar ikatan, kemudian deteksi gugus farmakofor, dan tentukan 3 titik atom senyawa tempat obat akan berinteraksi berikatan dengan ligan reseptor. Tahapan keempat yaitu meletakkan struktur ligan senyawa uji ke dalam lubang terpilih atau ligan reseptor dengan cara melewatkan struktur senyawa dalam lubang. Pada program MVD dilakukan dengan cara aligin, yaitu menempelkan 3 atom senyawa pada gugus farmakofor, ketiga atom yang sama pada ligan yang ada pada reseptor. Kelima, dilihat gambaran atau view posisi senyawa dalam lubang reseptor. Tahapan terakhir, bila telah disaling berikatan dengan ikatannya berada dalam cavities, maka selanjutnya dilakukan doping senyawa pada reseptor yang dilakukan secara otomatis dengan program MVD. Prediksi toksisitas dari senyawa aktif rumput laut coklat. Prediksinya yaitu dilakukan dengan cara memasukkan struktur SMILE atau SMILE name senyawa uji atau senyawa aktif dari rumput laut coklat yaitu fucoida, ramonse, fucose, galactose, fucoxanthin, dan fluorotanin satu persatu ke program PKCSM yang selanjutnya dapat diperoleh data lengkap baik hasil penelitian dari proses analisis docking yaitu senyawa uji dengan reseptor diperoleh hasil rank score atau disingkat dengan RS yang menggambarkan ikatan ligan dengan reseptor. Berdasarkan dari RS dapat diperoleh prediksi aktivitas dari senyawa uji bila telah berikatan dengan reseptornya. Dilihat dari semakin rendahnya RS maka akan semakin stabil ikatan antara ligan dan reseptor sehingga aktivitas senyawa dapat dikatakan semakin tinggi dibandingkan dengan senyawa yang mempunyai RS lebih tinggi. Sebagaimana diketahui, nilai RS adalah nilai yang mencerminkan energi ikatan yang dibutuhkan untuk membentuk ikatan antara ligan dan reseptornya. Dengan demikian dapat diprediksi aktivitas dari suatu senyawa. Kesimpulannya, berdasarkan nilai rank score atau disingkat dengan RS, didapatkan senyawa fucoidan, fucxanthin, dan fluorofucofuracol A yang diprediksi mempunyai aktivitas sebagai anti-aterosklerosis. Senyawa dalam Sargassum sp juga dapat diprediksi relatif tidak toksik. Sargassum sp juga dapat diprediksi relatif tidak toksik dengan nilai LD 50 0,95 sampai 2,482 gram per kilogram. Berdasarkan nilai RS, senyawa dalam Sargassum sp diprediksi mempunyai aktivitas anti-aterosklerosis yang lebih baik dibandingkan dengan simvastatin sendiri.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.